Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu kita tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari yang sejuk ini alhamdulillah kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Biasanya waktu Ahad seperti ini waktu yang premium, waktu yang golden time. Biasanya digunakan untuk bersantai-santai, menginap di villa, berenang. Sing saniki ngaji ketoron gak duwe villa. Dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan. Dan insya Allah ngaji kita tidak lama, sehingga kalau kita nanti mau beraktivitas masih panjang waktunya. Maka mari kita istiqomahkan ngaji kita yang setiap 1 minggu sekali ini, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wassalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin kita setiap Ahad pekan yang ketiga ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ngaji seperti ini baru bisa berarti ketika kita bisa memanfaatkan ilmu itu. Jangan sampai kita termasuk kategori dalam hadis Rasulullah, man isdada ilman walam yasdad buda lam yasdad minallahi illa buda. Siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, maka lam yasdad minallahi illa buda. Tidak akan menambah kemanfaatan ilmu itu kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka sebaik-baik ilmu adalah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, termasuk si ngomong nih.
Nyun sewu mergo lek sing ngomongin gak nglakoni, sing dhisik diuncalno nggih sing ngomong iki. Lek jenengan rada aman. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala ya, setelah kita diberi hidayah untuk mencintai majelis ilmu seperti ini, kita terus bermohon supaya ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Makanya kan doa yang diajarkan kan, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada aku bahwa sesuatu yang hak itu hak. Tapi doanya tidak selesai sampai di situ. Warzuqna tiba'ah, dan berikan aku karunia untuk bisa ittiba, ya, mengikuti kebaikan itu, melaksanakan kebaikan itu. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan beri kami kemampuan untuk ijtinab, menjauhi kebatilan itu. Karena menurut saya ngapunten, koruptor itu tahu kalau korupsi itu salah, tahu betul, ini delik-delik, tapi dia tidak kuasa untuk ijtinab, menjauhi kebatilan. Nah, si penting nih diberi kekuatan ya untuk bisa menjalankan kebenaran dan menjauhi kebatilan. Dan ini salah satu pintunya adalah majelis ilmu seperti ini. Maka tidak heran kalau kemudian seringkali saya sampaikan hadisnya, majelis ilmu seperti ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga. Siapa yang aktif hadir di majelis ilmu, maka itu berarti sedang latihan jadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi surga Allah di dunia itu ada dua. Yang pertama majelis ilmu, yang kedua keluarga yang sakinah. Itu surga Allah di dunia. Jadi rumah tangga yang sakinah, yang seringkali saya sampaikan seperti rumah tangganya Nabi Ibrahim, yang bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya solih, tanggone solihun. Itu menjadi keluarga idaman. Itu akan menjadi serpian-serpian surga Allah di dunia sebelum nanti surga yang sebenarnya. Coba orang itu walaupun dia itu kaya secara ekonomi, ya, saldonya di bank itu sampai miliaran bahkan triliunan, tapi kalau anaknya narkoba, kira-kira bahagia enggak hidupnya? Ternyata bahagia itu tidak bisa dibeli dengan uang. Masuk gak tidur ya sumpah. Tapi tidak semata-mata itu. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan keberkahan keluarga kita, kehidupan kita. Materi yang saya sampaikan kepada Ustadz Mahar kemarin, takmir, ya, adalah karakter muhbitin dalam Al-Quran. Ini jarang sekali kita dengarkan. Yang kita sering dengarkan kan mukminin, muttaqin, ya, kafirin, munafikin. Muhbitin ini jangan pernah mendengar enggak? Pernah mendengar. Kalau nggak sih tas mengenai itu, maka saya tertarik melihat tema ini. Kok ada golongan yang istimewa, namanya al-muhbitin. Kita temukan itu dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan 35. Kalau ciri-ciri orang yang beriman, jenengan sudah pernah mendengar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surat Al-Anfal. Ciri-ciri orang bertakwa ya sudah pernah dengar. Ini al-muhbitin yang oleh Allah Ta'ala diberikan kabar gembira dalam ayat ini. Kita baca dulu ayatnya nih, mulai ayat 34.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi ternyata kurban ini syariatun qadimah, syariat yang sudah lama. Sama dengan puasa. Para nabi dan para rasul terdahulu itu juga dapat syariat puasa. Nabi Daud misalnya, puasanya itu sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian bagi umatnya Rasulullah, puasa Nabi Daud ini menjadi amalan sunnah. Itu puasa Nabi Daud. Jenengan tidak sakit puasa Daud, sih. Tapi ya abot. Itu syariatun qadimah, termasuk korban ini. Korban ini ada sejak zaman siapa Bapak Ibu? Yang saya mengaku, sejak zaman siapa adanya korban? Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada syariat korban. Wajlu alaihim naba abnai adama id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbalu minal akhar. Bacakan kepada mereka wahai Rasul kisah tentang korban dua putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Itu korban yang pertama. Sampai terus menerus, sampai kemudian kita umatnya Kanjeng Nabi ini ya menerima syariat kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Saya tidak akan membahas ya apa hukumnya kurban satu rumah satu kambing. Nah, dan apa kira-kira? Boleh nggak? Boleh kalau mampunya satu kambing. Terus bagaimana hukumnya memotong kuku bagi orang yang berkorban? Ini pertanyaan selalu muncul setiap pelaksanaan kurban. Ada mengatakan yang tidak boleh dipotong itu adalah kuku dan bulunya binatangnya. Ada yang mengatakan kuku dan bulunya sahibul kurban. Semoga pilih yang mana. Sing dadi masalah niku sing gak korban terus gak motong napa-napa niku. Kan iki ada masalah nih. Karena korban itu bisa Bapak Ibu, satu keluarga itu satu ekor kambing, mampunya begitu kok. Kalau satu keluarga itu ada 5 orang, masing-masing karena secara ekonomi mampu, masing-masing satu ekor kambing, atau kemudian dikolektifkan jadi seekor sapi, itu boleh. Boleh. Yang penting kita bisa berkorban insya Allah. Ya. Nah, itu syariat korban. Mereka menyebut asma Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi korban ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Qarib. Jadi korban ini mendekatkan diri kepada Allah. Maka sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. La yanalu waha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging-daging korban itu, atau bukan darah korban yang disembelih itu, bukan. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah. Dan kita bersyukur, andai kata ketika itu Nabi Ismail tidak diganti seekor kambing, kira-kira korban itu wis diperintah beli anak. Jelas sing anake akeh. Kadhe mokong-mokong kabeh. Wah, dia seneng. Kon tahun ngarep kok yo. Dene lampu. Ono perintahe lho iki. Jadi ketika disuruh menyembelih anak, anaknya banyak, mesti takon niku berapa ya Allah? Sedaya nih.
dan kelonteni perintah ini. Tapi Nabi Ibrahim kan tidak. Nabi Ibrahim itu berat, Pak. Ya, anak yang sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Nabi Ibrahim selalu berdoa, yang doa ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Rabbi habli minas sholihin. Kita perhatikan, anak idaman itu adalah anak yang sholih. Nabi Ibrahim tidak berdoa Rabbi habli minal pinterin, Rabbi habli minal sugihin, tidak berdoa begitu. Ternyata nanti akhirnya ketika lahir anak yang sholih, soge, pinter, itu jadi satu. Nah kadang-kadang orang tua sekarang yang saya mengaku orientasinya itu orientasi dunia. Anaknya itu dipinter nodo, ya ini masih lumayan, masih nggak di rumah kabar belas. Nabi Ibrahim tidak begitu. Beliau berdoa Rabbi habli minas sholihin, dan ini bertahun-tahun. Kelasnya Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Gusti Allah. Niku lho Bapak Ibu, nyuwun mboten langsung diparingi. Lah kok kula kali jenengan sing kelas kok ngeten iki donga sepisan terus jarine gak jodoh. Terus putus asa. Lek donga pun ngantos anu nggih, pun ngantos mandeg. Waduh, tiba itu gak dikabul, jangan begitu Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu loh, puluhan tahun baru dikabulkan. Baru ada jawaban fabasyarnahu bi ghulamin halim. Aku beri kabar gembira, aku beri berita bahagia kepada Ibrahim itu dengan lahirnya seorang anak yang halim, anak yang lemah lembut, anak yang sholih. Maka berdoa itu harus terus menerus. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau kadang-kadang disebut Al-Iskandari, dalam karya tulisnya yang berjudul Al-Hikam. Gak ada kitabnya Al-Hikam, judulnya kayak kurung iki ya. Itu ada kata-kata begini, la yakun ta'khurul amatil ata'i ma'a ilhahi fid du'a mujiban liyasyik. Janganlah kiranya proses keterlambatan doamu yang engkau panjatkan kepada Allah menjadikan engkau itu kemudian berputus asa. Apalagi sampai kemudian memvonis bahwa Allah Ta'ala tidak mendengarkan doa kita. Apalagi kemudian bahwa doa kita tidak mustajabah. Itu kita sendiri loh yang memvonis. Padahal fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah Ta'ala itu sudah memberikan jaminan. Ud'uni astajib lakum, itu jaminan Gusti Allah. Bahwa domina lakal ijabah. Tapi fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik la fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Tapi bentuk pengabulan doa itu terserah Gusti Allah. Namanya doa itu kan permohonan, proposal. Beda dengan perintah. Lek perintah harus persis. Namanya permohonan, ya terserah sih mari gitu. Dan waktunya juga terserah Gusti Allah. Tidak diberi sekarang, mungkin kapan, tapi yakinlah sesuatu itu akan indah pada waktunya. Makanya donga niku sing penak ya donga sing pas-pasan. Pas foto ono. Pas kepengin motor iso tuku motor. Pas kepengin umroh iso rezeki, iso. Nah, itu namanya rezeki yang pas-pasan. Yang enak nih. Jadi jangan sampai kemudian kita menjustifikasi, mana pun artinya menjustifikasi, menghakimi. Waduh, tunggu gak mati, ya gak mati tenang. Karena Allah itu tergantung persangkaan hamba. Berdoalah dengan optimis, pasti dikabulkan. Dan bentuk pengabulannya itu yang terbaik. Nah, ini kita lanjutkan. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, ilahun wahid. Karena itu aslimu, berserah dirilah kamu kepadanya. Aslim itu artinya manut
tunduk patuh, berserah diri kepada Allah. Itu Islam. Jadi orang Islam itu tidak boleh bantah kepada Gusti Allah dan Rasulnya, harus manut. Karena Islam itu sendiri artinya manut. Dan dengan kita manut kepada Gusti Allah, maka hidup kita itu akan ditata oleh Gusti Allah. Kalau kita rumongso bisa menata hidup kita sendiri, itu malah salah, Pak. Karena mungkin kita punya kemampuan ekonomi, seolah-olah dengan harta yang kita miliki kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Oh, salah itu, Pak. Itu salah-salah, nanti bisa jadi korun itu. Merasa dia itu mampu dengan ekonominya. Yang betul orang beriman itu kita serahkan, kita pasrahkan hidup kita ini kepada Allah. Tentu dengan ikhtiar-ikhtiar lahiriah yang maksimal dan doa yang yakin. Saya pernah baca status rotok guyok Tuh Gusti sakniki kula serahkan datang jenengan naon sing ngatur. Kuwi kula atur dhewe morat-marit. Nah, itu betul itu. Jadi kadang-kadang kita sudah merancang begini-begini, tiba-tiba meleset. Itu malah manusia dengan keterbatasan kita. Maka kekuatan yang paling dahsyat dalam hidup seorang beriman adalah ketika dia itu sudah bergantung secara total kepada Allah. Jadi ketika kalau kalian jenengan ini sudah melemahkan diri kita di hadapan Allah, maka berarti kita sedang menarik satu energi dan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh para nabi dan para rasul terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu kok kuat? Ninggal anak istrinya. Jadi Ismail itu masih bayi yang merah. Sikat seneng-senengi duwe anak. Wis dikongkon Ibrahim tinggalan bojo ambek ditinggalkan pundi, lah ditinggalkan karang pelosok boten masalah, Pak. Wis pokoke ditinggali ATM enggak apa-apa. Dek tak tinggal ya iki ATM-e. Oh ya Mas, sing suwe golek maneh dhuwit sing akeh. Ngoten tok. Ini ditinggal di tempat yang dalam Al-Quran dikatakan biwadin ghairi di zara'in inda baitikal muharram, di tempat yang gersang dan tandus, yang binatang tidak bisa hidup di situ, tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh di situ, ditinggal. Nah, Hajar namanya seorang istri ditinggal suami, apalagi masih baru melahirkan, masih lemah. Kati sama tinggalnya dia aku cara bahasa ini. Karena bersama dia apa gitu? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tapi karena Hajar ini perempuan yang solihah itu tadi, segera tanggap. Ahada min amrillah. Apakah ini perintah Gusti Allah ya? Nabi Ibrahim mandu. Maka tenanglah Hajar. Karena ini perintah Gusti Allah. Jadi Hajar itu gak mikir kok terus mangani opo anakku terus kok ya opo. Dek kene kalau bakul bubur, kalau susu SGM, kalau opo cak, tidak begitu. Ahada min amrillah. Apa ini perintahnya Gusti Allah? Nabi Ibrahim mandu, maka Hajar tidak banyak ngomong sudah. Sehingga terjadilah keajaiban. Nah ini kalau sampai akan, kalau kita itu manut dan merasa lemah di hadapan Allah, maka jangan bersiap-siaplah mendapatkan keajaiban-keajaiban kehidupan yang tidak dengan sangka. Siapa yang menyangka di tempat yang gersang dan tandus tadi, yang mungkin kalau dibor dengan kedalaman 100 meter ke bawah tanah belum akan muncul sumber mata air,
tetapi cukup dengan sepakan bayi kecil yang masih lemah, yang masih merah, kemudian muncul sumber mata air yang sampai sekarang tidak pernah berhenti mengalir, dan air itu adalah air terbaik di seluruh dunia yang kemudian kita kenal dengan air. Itu buah dari ketaatan. Kita juga begitu. Pokoknya pasrah Gusti Allah, ikhtiar semampu kita, tapi jangan menggantungkan ikhtiar kita. Nah, sudah, kembali kepada Al-Mukhbitin ini. Mudah-mudahan semangat kurban dari Nabi Ibrahim ini bisa kita usung kembali. Semangat ketaatan dan kepatuhan yang totalitas kepada Gusti Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah bantah. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu, Ibrahim apa Ibrahim itu? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu beberapa kalimat. Bikalimatin bi awamir, kalimat perintah, yang semua perintahnya itu berat-berat semua. Contoh niku wau. Sik ada putra sik bayi kok meninggal. Usia 80 tahun diperintah apa, Pak? Sunat. Khitan. Lek zaman sekarang tidak berat, Pak. Masa umur 80 kan dunia medis sudah maju. Zaman Nabi Ibrahim tidak ada namanya bius, tidak ada namanya pisau operasi, tidak ada. Sehingga Nabi Ibrahim itu menghitan dirinya sendiri, dan itu fa'atammahunna, dikerjakan dengan sempurna. Nabi Ibrahim tidak pernah membantah. Lah kula pun tuwae Gusti damel napa mboten ngoten. Mahmud disuruh ninggal sekian tahun, ya kurang lebih 9 sampai 10 tahun ditinggalkan. Begitu kembali bisa kita rasakan betapa kangennya Nabi Ibrahim dengan istri dan anaknya, dengan Ismail dan Hajar. Sik durung suwe lah kok diperintah maneh Ibrahim belen anak. Sampai Nabi Ibrahim itu malam harinya bermimpi, pagi hari gini sik merenung-renung. Ambengiku perintah apa mimpi biasa ya. Padahal mimpi itu kalau sudah yang mengalami Nabi itu wahyu. Ru'yal anbiya wahyu. Tapi karena perintah ini rada apa sama? Ya. Ya nopo anak sing ketemu kangen dia durung hilang. Dikongkon belek. Tapi anaknya manut pisang, kan tambah eman. Kecuali anaknya narkoba, anaknya liyane gendaan, anaknya tandai duwe, kata niki seneng. Belain anakmu, siap. Sampai malam harinya besoknya mimpi lagi, akhirnya yakinlah Nabi Ibrahim. Maka dilaksanakanlah perintah itu. Sehingga ketika itu mulai setan itu ribet. Kalau ada orang mau taat itu ribet. Ibrahim dibisik-bisik, mau enggak saat nonton anakmu. Ada arek kaya ngono gantenge kaya ngono manute. Please, iki perintah Gusti Allah. Orang urusan jawabnya kering. Ganti menggoda Sarah. Perlu sampean. Hajar. Sarah istri yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim istrinya 2. Dan kalau kepingin bapaknya kayak Nabi Ibrahim, disikan patos Hajar. Cak kalau Hajar mana ya? Digoda itu Hajar. Tapi Hajar mengatakan kalau ini perintah Allah, jangankan anak saya, aku masih dibelai, aku belum. Ismail mau didekati, belum sampai iblis itu ngomong, dilempari dengan
batu. Itulah kemudian dalam manasik haji ada namanya jumroh. Makanya jumroh itu simbol permusuhan abadi antara manusia dengan setan. Sehingga jumroh itu kan doanya Bismillahi rajman lisyayati. Ya, Bismillahi rajman lisyayati. Tapi wonten guyonan. Nek seno ngaji koruptor itu mari-mari pas jumroh dibalik namane waktu sesama setan dilarang saling melempar. Wong awake dhewe padha-padha. Jadi singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim dengan penuh kepasrahan menjalankan perintah ini. Tapi caranya tidak langsung punang urus mali cekeu dibeleh boten. Dipanggil itu putranya, ya bunayya. Ini panggilan kesayangan. Cara bahasa mriki wonten, "Le, Bapak kepengin ngomong-ngomongan le. Inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara." Bapak ini mimpi diperintah Gusti Allah boleh sampeyan. Fandur madza tara. Ya apa pendapat sampeyan? Ya. Niki kok sing ditakoni anak zaman sekarang. Ya Bapak, ya Bapak. Bapak ini kan boleh sampeyan nih. Balen ana maneh pisan Pak. Lha lek anak sakniki kan ngoten. Lah kok wong durus sampeyan tak boleh Pak, sampeyan sing luwih tuwek. Itu kalau anak sekarang. Tapi kita perhatikan anak yang solih ini. Hasil doa bertahun-tahun, Rabbi habli minas sholihin. Apa jawaban anak-anak yang solih? Qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin. Pak, lek pancen iki perintah Gusti Allah, Pak, monggo dilampahi mawon, Pak. Kula ridho, kula ikhlas. Dan mudah-mudahan nanti engkau akan menjumpai saya termasuk golongan orang-orang yang tambah iman. Oh, tambah iman benar kalau ngene jawaban. Maka berangkatlah bapak dan anak ini menuju salah satu bukit di daerah Mina. Sehingga Al-Quran menceritakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika dua orang ini, seorang anak rela mengorbankan nyawanya, seorang bapak rela mengorbankan anaknya demi mencari ridha Allah, demi meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ketika itu pintu langit dibuka oleh Allah Ta'ala, malaikat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, ya malaika ishadu ilal abdai. Wahai malaikat-malaikat, lihat itu dua hambaku di bumi itu. Ini kusinten Gusti, itu bapak rela mengorbankan anaknya, anak rela mengorbankan nyawanya demi mencari cintaku, kata Allah. Para malaikat kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu Ismail sudah direbahkan, Ibrahim sudah siap dengan pedangnya yang tajam menjalankan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Gusti Allah dawuh, cukup Ibrahim, cukup. Ya, cintamu kepada aku sudah terbukti. Ini kilo untungnya. Kemudian wafadainahu bidibhin adim. Digantilah Nabi Ismail dengan seekor kambing. Kok gak diganti wedhus? Ya perintah korban ini kepada anak. Jadi tak kira dalan ini akan terjadi pembunuhan setiap. Makanya diganti wedhus ini ya monggo lah, mudah-mudahan kita bisa berkorban. Masa bentar korban perasaan dok. Sehingga Al-Mukhbitin ini mirip-mirip lah dengan sifatnya Nabi Ibrahim itu. Al-Mukhbitin ini menurut Ibnu Abbas adalah orang yang merendahkan diri atau al-mutawaddi'in, jauh dari sifat sombong. Nanti akan kita bahas itu ciri-cirinya. Mudah-mudahan waktunya nutut ya. Tadi karena mulainya agak terlambat, nanti akhirnya agak saya perpanjang sedikit, sampai jam 9:15.
Nggih aku. Jenengan nggih mbok sak gentok ngene wae ta. Sing ngomong iki kesel. Ngaji niku sing penting apa manfaat. Sak jam maksimal. Jadi orang yang jauh dari kesombongan, menyadari akan keterbatasan dan kelemahan dirinya, itu mukhbitin. Sungguh pun dia punya banyak harta, sungguh pun dia punya pangkat dan jabatan. Kalau Nabi Sulaiman itu, Bapak Ibu, Nabi Sulaiman itu sugih. Saking sugih Nabi Sulaiman, pernah saya ceritakan, jalan menuju istananya itu dihiasi dengan batu-batu permata. Ada jamrud, ada kecubung, sing kene diimbangno mbek perak lho. Sampai napa didadakno digawe ngene regane perake sampai 500.000 mbang itu. Itu sampai Nabi Sulaiman digledakno tok di latare di terase. Sugih. Ya sugih, ya raja, punya pangkat dan kekuasaan, ya Nabi, apa ndak hebat itu? Belum pernah kita jumpai tiga-tiganya jadi satu. Selain Rasulullah loh tentunya. Karena Rasulullah itu tidak ada bandingnya, sudah tidak ada bandingnya. Beliau manusia terbaik. Tapi dengan kemewahan harta, pangkat dan jabatan, apa ungkapan Nabi Sulaiman yang terkenal? Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia Allah. Jadi biasanya ini kan di tempel di motor-motor di stiker itu tulisan ini hada min fadli Rabbi. Tapi biasanya motor sing biasa-biasa ini jarang Karimun ini Pajero ini jarang. Hada min fadli Rabbi liyabluwani, untuk menguji aku. Apa dengan harta ini aku menjadi orang yang sombong? Apa aku menjadi orang yang bersyukur? Maka al-mukhbitin ini kata Ibnu Abbas adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Karena sombong ini, aduh Pak, sombong ini penyakit sing apa nggih? Termasuk penyakit yang gawat. Sampai kayak Nabi dawuh la yadkhulul jannah, jangan harap-harap masuk surga. Man kana fi qalbihi walau misqala dzarratin min kibri. Siapa di hatinya ada sedikit saja dari sifat sombong. Dan Allah Ta'ala mengatakan Abu Ghadul Mutakabbiri, aku ini gak senang sama orang yang sombong. Wa bughti lil fakiril mutakabbir asal. Tapi aku lebih gak seneng maneh ana wong melarat sombong. Lek wong sugih sombong barangkali si ana pantese barangkali lho. Masa sombong kali, tapi kan si ana sugih sombong. Lan saya secara ekonomi gak mampu, sombongnya orang karu-karuan. Saku yo cocok nang masjid. Kabeh urusane dhewe-dhewe urip ora tergantung awak. Sombonge kok ngoten. Wah, itu Gusti Allah lebih benci. Jadi Abu Ghadul Mutakabbirin, aku benci pada orang yang sombong. Kemudian menurut At-Tabari, Imam At-Tabari yang punya tafsir At-Tabari, tafsir yang juga terkenal, beliau mengatakan al-mukhbitin adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah, khusyuk dalam berzikir dan takut kepada hukuman Allah, sehingga hidupnya berhati-hati. Setiap yang ia lakukan selalu dia angen-angen, yang saya lakukan ini Gusti Allah ridha banda ya. Yang saya lakukan ini Gusti Allah nanti marah atau tidak ya. Jadi dia berusaha jangan sampai hidupnya itu dimurkai oleh Allah. Nek perkara dimurkai pimpinan, dimurkai tonggo itu tidak jadi masalah. Yang penting kita dari jalannya benar. Tapi jangan sampai hidup kita itu dimurkai oleh Allah. Kemudian Buya Hamka, ini Buya Hamka, pengarang tafsir Al-Ashar.
Beliau menyelesaikan tafsirnya itu di mana? Di penjara. Jadi Buya Hamka ini termasuk ulama yang pernah dikriminalisasi. Zaman bahasa saat ini, saya pengen golongan bahasa ngoten. Tapi itu hikmahnya. Buya Hamka ini justru di penjara, beliau bisa menuntaskan tafsir Al-Azharnya. Nah, beliau memberikan penjelasan tentang Al-Mukhbitin ini. Ini agak lebih ekstrem kalau Buya Hamka ini. Mukhbitin adalah orang yang tidak banyak cincong. Nah, bahasanya begitu Buya Hamka begitu. Ya, tidak banyak cincong dalam melaksanakan titah ilahi. Kan Buya Hamka itu kan orang Melayu, orang Padang, sehingga bahasanya ini bahasa Melayu, tidak banyak cincong. Jadi di dalam menjalankan perintah Allah itu penuh ketaatan, tidak banyak ngomong sudah. Yang penting dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Itu mukhbitin. Itu yang berhak mendapatkan berita gembira. Quraisy Shihab, ini yang agak kekinian. Quraisy Shihab dalam tafsirnya apa? Al-Misbah. Al-Misbah. Beliau mengatakan Al-Mukhbitin ini adalah orang yang rendah hati. Sama dengan Ibnu Abbas tadi. Rendah hati, tidak angkuh, tulus, tidak pamrih, dan selalu siap melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi rupanya Al-Mukhbitin ini adalah orang yang bisa dia itu soleh secara ritual dan juga soleh secara sosial. Kemanfaatannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Nah inilah makanya Muhammadiyah ini selalu ya gerakannya itu selalu filantropi, selalu bagaimana menyebar kemanfaatan. Nah sekarang kita pelajari ciri-cirinya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan 35. Karena kalau kita sudah bisa menjadikan diri kita ini sebagai al-mukhbitin, maka kita berhak menjadi orang yang bahagia, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Namanya orang hidup Pak di dunia Pak, masalah itu pasti ada, pasti ada. Siapa sih orang tidak punya masalah? Kita yang dengan ayam ngeten sampai sende, sampai mantu-mantu, saya tidak tahu, tidak jelas sih punya masalah. Tapi bagi al-mukhbitin ini, masalah serumit apapun akan ada jalan keluarnya, karena dia selalu koneknya kepada Gusti Allah. Masalah kita besar, tapi kita tetap yakin bahwa Allah Tuhan kita maha besar. Karena memang dunia ini tempat kita menderita, dunia ini bukan tempat kita mendapatkan balasan. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat nomor 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu ya, berada dalam susah payah, sorok dan mensorokan, susah dan menyusahkan orang lain. Sejak kita lahir itu kan kita sudah menyusahkan ibu kita. Jadi salah kalau orang mengatakan sama gak butuh wong liya. Wong lahir itu dia sudah menyusahkan orang tuanya, bahkan itu pilihannya antara hidup dan mati. Kalau kita pakai baju ini aja, kalau kita mau merenungkan, kita butuh jasa berapa orang itu? Ada petani yang menanam kapas, kemudian dari petani kapas dikirim ke pabrik pemintalan benang, benangnya ditenun menjadi kain, baru kita ke penjahit, baru kita bisa pakai baju. Butuh jasa berapa orang hanya untuk pakai baju? Jangan untuk pakai baju ya. Perbuatan yang paling ringan saja, guyudon kita butuh orang lain. Mungkin apa betul?
Guyu itu loh, coba ya, karena orang terus kepingin guyu. Si temor dikirim nang ngene lor mriku ta. Ini namanya manusia itu butuh orang lain. Maka salah kalau kemudian kita itu merasa bisa sendiri. Dan hidup ini terasa indah karena memang ada orang lain di sekitar kita. Nabi Adam itu jadi swarga. Swarga kurang nopo. Tajri min tahtihal anhar. Tapi karena dewean bingung Nabi Adam. Toleh. Harusnya kan diciptakan Hawa itu sebagai teman. Maka kita tidak ingin nanti masuk surga sendiri. Kita masuk surga bersama-sama. Amin ya Rabbal. Sehingga orang yang sudah melekat dalam dirinya sifat-sifat al-mukhbitin ini, maka dia akan selalu berada dalam ma'iyatullah, dalam kebersamaan dengan Allah. Nah ini kira, ini pun ukuran ini Pak, ini pun terus kata ten waktu malah rata. Bisa kita bayangkan ketika kita ini sudah mendapatkan ma'iyatullah, aku bersamamu. Abu Bakar dengan Rasulullah ketika hijrah, beliau bersembunyi di dalam gua Sur. Orang kafir Quraisy sudah berada di pintu gua. Abu Bakar agak ketakutan. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, inna Allaha ma'ana. Abu Bakar, tenang, tidak usah takut, tidak usah pedih. Inna Allaha ma'ana. Allah bersama kita. Hidup itu kalau sudah dibersamai Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita itu kenal bupati, udah suruh gumedi. Oh, saya kenal bupati, kayak dekengan. Kalau orang yang mukhbit ini dekengan pusat. Langsung Gusti Allah langsung ngandalkan bupati iso pensiun. Kenal presiden untuk gaya, kenal presiden. Nah, pensiun paling ya tambah diubur-uburi jasanya palsu apa asli. Sing pengen ini gitu, bersama dengan Gusti Allah menjadikan kita, memasukkan kita ke dalam golongan al-mukhbitin, ya, orang-orang yang taat tunduk patuh kepada Allah. Yang pertama ciri-cirinya al-mukhbitin ini adalah mereka selalu bergetar ketika asma Allah disebut. Karena rasa takut kepada Allah. Dan saya ngaku tenjana tahu nama Bu ya sepuh-sepuh ini loh, Bapak Ibu ya. Biar niku lek jenenge pacare disebut ya kira teratap nang mboten kira. Ya kayak gitu-gitu itulah. Karena hati kita ini kan tergantung yang mendominasi. Ada ya Allah kelingan. Kaya ben yang ngono aku iki. Iki zaman semono gue. Yen wae lho. Asalnya kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Sudah dilepas gak usah dikenang. Sudah menjadi milik orang lain. Biar ngoten asik nom-noman kecipir lambat kawat, masih gak mampir sebenting kecantol kawat. Liwat nama itu udah dreg-dreg. Nah orang yang mukhbit ini hendaknya asma Allah ini yang mendominasi hatinya. Niki butuh latihan Pak, Bu, butuh latihan. Termasuk sing ngomong ini saya belajar. Ketika itu kita tenang hati kita. Dek ana masalah nopo? Oh, inna Allaha ma'ana. Gusti, masalah kula ini masalah berat Gusti. Tapi kalau pasal tempat-tempat jenengan Gusti, kula yakin jenengan yang Maha memberi solusi. Itu ndak main-main. Dekengan pusat itu begitu. Contohnya balik mana? Nabi Ibrahim itu ndak ngerti kalau api itu bakal dingin. Nabi Musa nggak ngerti kalau lautan itu bakal terbelah menjadi. Tapi beliau-beliau ini yang penting koneknya kepada Allah itu tidak pernah putus. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan
Tidak tahu nanti akan diapakan. Yang bayangkan terus diemploi ya. Kok ya gak dikerempus lah diomot tok. Kan ya keri-keri tok ngoten kira-kira. Kira-kira kamu merasa Nabi Yunus ya. Saya kan tidak diceritakan bagaimana Nabi Yunus ketika dalam perut ikan itu. Maksud kula secara fisik ya nopo ngoten lho. Tapi yang jelas Nabi Yunus dalam perut ikan itu beliau mengkonekkan ya, hatinya kepada Gusti Allah dengan kalimat yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi ini Al-Quran mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kok umpama Yunus itu sebelum-sebelumnya tidak termasuk hambaku yang biasa bertasbih, maka mau sampai kiamat tidak bakalan mengeluarkan dari dalam perut ikan. Jadi Gusti Allah boten seneng tiba lek boten tok teko. Kayak kanthi ngopi arisan tahajud. Malaikat kita yang ut malaikat. Beda lagi setiap hari itu itu baru. Pun yang kedua, orang yang memperbanyak sabar dalam hidupnya. Bapak Ibu lagi-lagi hidup ini ujian. Ngomong sabar itu enteng, tapi ngelakoni sabar itu apa? Mulai nyambangi konco sing sabar ya, bareng kula dhewe loro. Ana wong sing sabar ya, ono ngomong sabar. Enggak, ternyata begitu. Sabar itu gampang diomongkan dengan lisan, tapi sulit dipraktekkan dalam bahasa perbuatan. Tapi kalau kita bisa bersabar ini, ya, sabar karena kita ini menjadi hamba yang betul-betul bergantung secara total kepada Allah, maka kita akan menjadi al-mukhbitin. Sabar dalam menjalani ketaatan. Karena Nabi Ibrahim tadi kan sabar, diperintah apa dilampaui dengan sabar. Dan Nabi Ibrahim kalau kita baca dalam Quran surat apa itu, saya lupa suratnya itu. Yang patut sebagai mulai surat Al-Fatihah sampai Anas mesti ketemu. Tapi menarik cerita itu. Nabi Ibrahim itu hal ataka haditsu dhaifa Ibrahim al-mukramin. Nabi Ibrahim itu malam-malam dini hari didayui tamu. Sampai begitu, Pak. Oh, Nabi Ibrahim waktu ini sesuai sampai itu lebih ini dicukupkan ya Bu? Ya, timbangannya. Kenapa? Oh ya, betul cerita Nabi Ibrahim ini mendudukan kita nanti menunjukkan betapa Nabi Ibrahim ini satu di antara keistimewaan beliau selalu menghormati tamu. Jam 1 dini hari kurang lebih, sekitar jam itu. Ada orang ketuk-ketuk pintu dengan mengucap salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, walaupun menurut saya tamu jam segitu itu tidak sopan lah, apalagi tidak WA dulu. Nabi Ibrahim tidak dikabari dulu. Tapi karena Nabi Ibrahim ini memang salah satu keistimewaan itu senang kalau kedatangan tamu itu senang. Makanya jadi Al-Khalil itu kan begitu. Lihat kalau kalian kadang-kadang kedatangan tamu kan di Rasulullah. Pekomangan erek bahkan si burung gue mari nilai dua ini rasanya gitu loh omongannya nyerempet ini sih nilai dua ini. Nabi Ibrahim kan dan tamunya itu pakai 5 orang pakai baju putih-putih mengucap salam itu dalam Quran dalam ayatnya itu. Nabi Ibrahim menjawab waalaikumsalam. Kemudian Nabi Ibrahim mempersilahkan duduk. Didelok sikile gak nambah lemah. Ayo jenengan apa kira-kira? Nabi pun saja ngerti. Karena itu tidak pernah dikenal juga tamunya itu. Pakaian putih-putih, sikile gak nambah lemah. Apa ya kudu? Nah, tapi Nabi Ibrahim kemudian pergi ke belakang rumah, beliau ambil sapi yang kecil itu, tapi gemuk, disembelih. Malah itu juga. Saking kulonane menghormati tamu, masak itu cepet tak. Kepingin menghormati tamu di Sukono. Bareng di Sukono diajak ke ruang makan, mereka diam saja, hanya melihat makanan itu. Ayo dimakan, kayak menentok itu. Bukan tambah wedi nih. Ayo jenengan juga beda ya. Menentok ini, sikile awang-awang.
Sampai akhirnya kemudian mereka mengatakan kami malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala. Jadi ceritanya ini mau diutus ke kaumnya Nabi Lut, terus mampir. Mampir. Ya Nabi sing mampir ya malaikat. Kalau dia ini sing mampir paling ya. Dan kemudian malaikat tadi memberikan kabar gembira, Nabi Ibrahim akan punya seorang putra yang bernama Ishak. Pun ismuminin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan al-mukhbitin, orang-orang yang tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita ini ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan mengumpulkan kita kelak dalam surganya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.